Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Nisan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menyeramkan, tentunya berdasarkan kisah nyata. Siapkan diri kalian, siapkan mental, dan jangan lupa matikan lampu, karena cerita ini berjudul Susuk Terakhir Hingga Ajal. Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Ratmo. Umurnya telah lewat kepala 6, rambutnya telah memutih, namun satu hal yang belum pernah ia miliki, yaitu seorang pendamping hidup. Orang-orang kampung mengenalnya sebagai lelaki baik, pekerja keras, namun kerap menyendiri. Entah apa yang membuatnya dijauhi para wanita. Sebagian bilang wajahnya terlalu seram, sebagian lagi percaya bahwa Pak Ratmo telah dikutuk karena semasa mudanya ia pernah mempermainkan hati banyak wanita. Setiap malam Pak Ratmo duduk di teras rumah tuanya menatap langit kosong. Ia sering berbicara sendiri, seolah berharap seorang menyahut. Satu demi satu temannya sebaya telah memiliki keluarga, anak-anak, istri, dan keturunan. Sementara ia hanya punya sepi dan dinding rumah yang mulai rapuh dimakan usia. Hingga suatu hari datang seorang pedagang dari desa sebelah. Sambil minum kopi, sang pedagang membisikkan sebuah cerita. Ada dukun tua di Gunung Tugel, namanya Mbah Martawijaya. Ia bisa memasukkan susuk, bikin siapapun tampak rupawan. Bahkan katanya bisa memikat siapapun yang kau mau. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Ratmo. Awalnya ia menolak, tapi malam demi malam kesepian itu berubah menjadi obsesi. Ia mulai yakin kalau wajah tuanya yang kusam adalah penyebab segalanya. Perjalanan menuju tempat Mbah Martawijaya tidak mudah. Pak Ratmo harus menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Kabut menyelimuti pohon-pohon besar, burung hantu bersahutan dari kejauhan. Di sebuah gubuk reot duduklah Mbah Martawijaya. Tua renta, matanya tajam seperti ular. Namun tatapannya seolah bisa membaca isi hati Pak Ratmo. Kau datang karena kesepian bukan? Tanya Pak Martawijaya. Pak Ratmo hanya mengangguk. Susuk bukan untuk main-main, nak. Bila ditanam dan tak dilepaskan oleh tangan yang menanam, dia akan hidup, menjadi bagian dari tubuhmu dan menuntut. Pak Ratmo tak peduli. Ia membawa mahar 3 ayam hitam dan segenggam rambutnya sendiri. Prosesi pun dilakukan. Jarum-jarum kecil itu ditanam di bawah kulit Pak Ratmo. Tidak terasa sakit, justru hangat. Ia merasa muda, ia merasa tampan. Hanya dalam beberapa hari, perubahan mulai terlihat. Kulitnya yang kusam menjadi bersih, tatapan mata orang-orang berubah. Para wanita mulai melirik. Ia menjadi percaya diri. Bahkan ada janda muda yang mulai sering mengunjunginya. Pak Ratmo hidup dalam mimpi yang menjadi nyata. Ia seperti kembali ke usia 30 tahunan. Tapi semua berubah saat malam Jumat itu datang. Seorang penduduk desa berlari ke rumah Pak Ratmo membawa kabar buruk. "Pak,
Mbah Marta Wijaya meninggal tadi malam. Badannya membusuk dalam semalam. Pak Ratmo terdiam, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia teringat kata-kata sang dukun, "Jika aku mati sebelum susuk dilepas, maka kau akan hidup dengan roh yang terkunci di dalam tubuhmu." Sejak malam itu, teror dimulai. Pak Ratmo mulai merasa gatal di sekujur tubuh. Ia melihat bayangan dirinya di cermin, tersenyum padanya, padahal ia tak tersenyum. Suara-suara perempuan terdengar memanggil namanya dari bawah lantai rumah. "Ratmo, kembalikan aku, lepaskan aku." Tidur malamnya penuh mimpi buruk. Setiap bangun, tubuhnya penuh luka goresan seperti digaruk dari dalam. Susuk itu tak lagi menjadi daya tarik, melainkan belenggu. Ia mencoba menemui dukun lain, tapi tak ada yang berani menyentuh tubuhnya. Susuk itu sudah menyatu, Pak. Itu bukan sekedar logam, tapi itu roh, arwah dari entah siapa yang dulu dipakai Mbah Marta Wijaya. Suatu malam, Pak Ratmo bangun karena mendengar suara kutukan dari dalam dadanya. Seperti ada jari-jari yang berusaha keluar dari dalam kulitnya. Ia menangis, ia menyesal, tapi semuanya terlambat. Tubuhnya mulai berubah, membusuk perlahan, namun ia tak bisa mati. Wajahnya masih tampak muda, tapi bagian tubuh lain menghitam dan membengkak. Ia dikurung dalam tubuh yang tak lagi miliknya sendiri. Orang-orang mulai menjauhinya, anak-anak menjerit melihatnya. Hingga akhirnya ia mengurung diri di rumah dan tak pernah keluar lagi. Konon, hingga hari ini rumah Pak Ratmo masih berdiri, terkunci dari dalam. Tak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau telah mati dalam diam. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar suara rintihan, suara tangisan seorang lelaki tua yang memanggil nama sang dukun. "Mbah Marta, tolong cabut susuku." Kadang, kesepian bukan untuk dilawan dengan ambisi, tapi diterima sebagai bagian dari kehidupan. Karena jika memaksa alam, maka datang bukan cinta, tapi kutukan. Dan cerita pun berakhir.